Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hormat untuk asesor. Perkenalkan, nama saya Ade Mulawarman. Saya salah satu dosen di program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Hari ini perkenankan saya membawakan materi perkuliahan yang saya ampu di program studi PWK dengan judul Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini memiliki bobot 3 SKS disajikan pada semester ganjil. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching. Saya sendiri selaku dosen penanggung jawab, kemudian dua rekan dosen lainnya selaku dosen pendamping. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah core bersyarat yang ada di program studi perencanaan wilayah dan kota Unsulbar, sebagaimana salah satu misi visi keilmuan dari prodi PWK adalah perencanaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mata kuliah yang perlu dilulusi untuk mengampu mata kuliah ini adalah mata kuliah kartografi dan penginderaan jauh. Kemudian gambaran singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan pengertian yang mendalam tentang pengidentifikasian, penyiapan, pembentukan, dan pengelolaan serta penyajian sistem informasi yang menunjang seluruh kegiatan perencanaan. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar aplikasi komputer di bidang keteknikan, khususnya terkait dengan perencanaan wilayah dan kota, serta bagaimana mengoperasikan aplikasi komputer berbasis sistem informasi geografis. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran prodi pada program studi perencanaan wilayah dan kota, menunjang 2 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, harapannya dengan mata kuliah ini dibebankan lulusan mampu menerapkan konsep teoritis dan aplikatif dalam menganalisis karakteristik wilayah kota dan desa dengan mempertimbangkan aspek spasial, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif berbasis teknologi. Yang kedua, lulusan mampu merancang dan melaksanakan penelitian dasar secara kuantitatif dan kualitatif di bidang perencanaan wilayah, kota, dan desa yang terintegrasi kebencanaan dan teknologi informasi komunikasi. Mata kuliah ini terdiri atas 3 CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menggunakan teknologi untuk mendukung perencanaan wilayah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis data spasial untuk perencanaan wilayah, kota, dan desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi, merencanakan penelitian dasar secara kuantitatif di bidang perencanaan wilayah, kota, dan desa yang terintegrasi aspek kebencanaan serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mata kuliah ini setidaknya akan dijabarkan ke dalam 11 pokok pembahasan yang tersaji di dalam 16 pertemuan. Selanjutnya, mata kuliah ini sebagaimana karakteristik kurikulum OBE. Sistem penilaian akan dilakukan dengan melihat indikator yang dibebankan pada sub CPMK setiap mata kuliah. Mata kuliah ini terdiri dari 6 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemahaman awal mengenai mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan GPS dan aplikasi pendukung survei lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis data spasial demografis berbasis aplikasi sistem informasi geografis. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis data spasial fisik wilayah berbasis aplikasi sistem informasi geografis. Yang kelima, mahasiswa mampu mengkombinasikan berbagai kriteria untuk mendukung pemecahan kasus dalam dunia kepwk-an. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membangun basis data perencanaan untuk kesesuaian lahan dan arahan pemanfaatan ruang. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran full
luring secara tatap muka dan praktikum dengan metode pembelajaran case based learning atau sering kita sebut sebagai metode pemecahan kasus. Adapun sistem penilaian yang disusun dalam mata kuliah ini telah terjabarkan dalam rubrik penilaian yang terukur. Setiap sub CPMK diberikan bobot beberapa item penilaian yang disajikan seperti tugas, diskusi, tanya jawab di kelas, kehadiran, UAS dan UTS. Setiap sub CPMK telah didefinisikan dan dijabarkan dari berbagai asesmen penilaian dan memiliki bobot tersendiri. Untuk selengkapnya, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas akan kami sajikan dalam video pembelajaran berikut. Terima kasih. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat? Serius koi. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita di pertemuan kedua setelah sebelumnya kita telah membahas terkait konsep sistem informasi geografis pada pertemuan pertama. Dan yang sebelumnya ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Oke. Seperti biasa sebelum mengawali perkuliahan, saya akan mengecek presensi untuk pertemuan hari ini. Jadi silakan mengangkat tangan untuk yang disebutkan namanya. Dian, Hadir, Pak. Fahri, Hadir, Pak. Sarah, Hadir, Pak. Fuad, Hadir, Pak. Ina, Hadir, Pak. Riswandi, Gion, Hadir, Pak. Suke, Hadir, Pak. Ilham, Hadir, Pak. Elka, Hadir, Pak. Ansar, Hadir, Pak. Aslia, Hadir, Pak. Maulana, Hadir, Pak. Sainal, Hadir, Pak. Eliana, Hadir, Pak. Syarmila. Hadir, Pak. Ada yang belum disebutkan namanya? Ya, Pak. Siapa? Samria, Pak. Oh iya, Samria. Masih ada? Ya, Pak. Siapa? Oh iya, Sukri Lipu. Ya, oke. Jadi semua hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik, sebagaimana rencana pembelajaran kita pada semester ini, pada pertemuan kali ini kita membahas salah satu topik terkait Global Positioning System atau GPS. Nah, sebelum kita masuk, kita sama-sama perlu bersepakat dulu apa tujuan pembelajaran pada topik ini. Jadi topik atau tema untuk pembahasan GPS itu salah satu pertemuan dari 4 pertemuan untuk mencapai sub CPMK 4, sub CPMK, satu sub CPMK sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Namun pada sesi ini harapan yang diinginkan setelah melalui pertemuan ini, yang pertama, setelah sesi ini Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep GPS dan komponen sistemnya. Yang kedua, memahami prinsip literasi dan kebutuhan minimal 4 satelit. Yang ketiga, membedakan jenis GPS berdasarkan kebutuhan dan presisinya. Dan yang keempat, mempraktikkan penggunaan sesuai skenario. Jadi itu
kemampuan yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian apa yang hasil yang diharapkan? Mahasiswa itu harusnya nanti mampu memilih perangkat yang tepat untuk setiap tugas. Jadi setiap GPS itu memang punya spesifikasi berbeda, punya kekhasan. Misalnya Anda ingin melakukan pengukuran di lahan dan melakukan pengukuran pada area-area tertutup, itu punya karakteristik sendiri dalam memilih alat atau GPS-nya. Selanjutnya mengatur GPS agar akurasi optimal, memahami keterbatasan GPS dan mitigasinya, membaca output, koordinat, elevasi, track, dan titik atau waypoint. Jadi setelah pertemuan ini, jadi hari ini kita akan baru membahas secara teori, memperkenalkan Anda apa itu GPS, bagaimana fungsinya dan jenisnya. Pertemuan ke depan kita akan coba mempraktikkan turun langsung ke lapangan untuk pengambilan data. Nah, sebelumnya saya ingin dapat feedback dulu dari kalian semua. Apa yang Anda ketahui terkait GPS? Apa itu GPS? Ada yang tahu? Baru kali ini dengar kata GPS? Hah? Tidak pernah? Sudah pernah. Kalau begitu apa itu GPS? Apa yang Anda ketahui terkait GPS? Apa? Alat pelacak. Seperti anjing ya, anjing pelacak. Apa ada yang lain? Ada lagi? Apa yang Anda ketahui terkait GPS? Menentukan titik suatu lokasi. Menentukan titik suatu lokasi. Ada yang lain? Apa itu GPS? Suatu alat yang menentukan titik koordinat. Suatu alat yang menentukan titik koordinat. Oke? Ada yang lain lagi? Sebelum kita bersepakat apa sebenarnya definisi dari GPS itu. Saya tidak tanya kepanjangannya ya, definisinya. Kalau kepanjangannya tadi di awal saya sudah tunjukkan apa itu GPS. Tapi definisi dari GPS itu apa? Secara terminologi mungkin ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada? Katanya sering dengar kata GPS. Pernah lihat GPS? Di mana? Di sini. Oke, supaya kita tidak jauh meraba-raba apa sebenarnya GPS itu secara terminologi, boleh dibantu baca? Baca dulu, Fahri. Apa itu GPS atau sistem navigasi satelit untuk menentukan posisi di bumi? Definisi singkat, GPS adalah sistem penentuan posisi berbasis satelit. Receiver menghitung koordinat dari sinyal beberapa satelit. Output umum, bintang, bujur, elevasi, waktu, kecepatan, dan arah. Contoh penggunaan: navigasi, peta dan rute perjalanan, transport, kapal, pesawat, dan armada. Untuk survei, pemetaan, pertanahan, tracking, logistik, atau aset. Oke. Dari definisi ini jawaban kalian tadi sudah ada yang mengarah ke sana. Itu sudah cukup benar. Namun untuk lengkapnya salah satu pengertian secara terminologi bisa kita lihat di sini ya. Jadi GPS adalah sebenarnya dia adalah sistem, bukan alat. Alatnya itu kita sebut sebagai receiver. Pernah dengar kata receiver? Receiver itu tidak hanya berlaku di GPS saja ya. Kalau Anda di rumah ada antena parabola, TV kabel, ada receiver toh. Receiver adalah alat yang digunakan untuk menerima signal, ya signal apapun. Kalau receiver untuk satelit ini berarti dia akan menerima sinyal dari satelit tersebut. Jadi GPS adalah sebuah sistem. Jelas?
Namun pada kenyataannya sampai di dewasa ini orang mengenal GPS adalah alat, ya kan? Tolong ambilkan saya GPS. Nah, itu sudah lazim memang kita dengarkan dan itu sudah kita pahami bersama bahwa yang dimaksud GPS, orang ini mengatakan GPS adalah receivernya sebenarnya. Jelas? Oke, jadi hari ini semoga kita paham bersama apa itu GPS. Oke. Paham ya? Ada yang ingin bertanya? Ada, jelas. Oke. Selanjutnya bisa bantu baca Pak Fuad. Global Position System atau GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit menggunakan prinsip trilaterasi. Oke, lanjut. GPS merupakan salah satu teknologi navigasi yang memanfaatkan satelit di angkasa atau sering disebut dengan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS. Navstar GPS memiliki 31 satelit yang diurusi oleh 50 Third Space Wing, Angkatan Udara Amerika Serikat. Satelit pertama diluncurkan pada tahun 1978. Global Navigation Satellite System yang pertama GPS milik Amerika, kedua GLONASS milik Rusia, yang ketiga Galileo Uni Eropa, dan yang keempat itu GNSS milik India, dan yang terakhir Beidou milik China. Nah, ternyata ini ada pengetahuan baru lagi. GPS itu sebenarnya sistem yang dimiliki oleh Amerika. Tapi saat ini kan kita hanya mengenal GPS ya. Mungkin Anda tidak familiar dengan ini. Padahal ini setara. Tapi yang kita kenal adalah GPS. Itu lazim karena yang teknologi yang paling diluncurkan paling awal itu memang diluncurkan oleh Amerika. Jadi sama juga kalau kita lazimkan misalnya saya bilang belikan saya Rinso. Rinso itu sebenarnya merek dari sabun, tapi semua orang paham kalau saya bilang Rinso itu adalah sabun. Sama juga ketika Anda menyebut GPS, itu adalah sistem yang terkait tadi penentuan posisi. Tapi karena Amerika lebih awal mengeluarkan itu, jadi yang kita kenal sampai saat ini adalah GPS. Padahal masih ada lagi dan sepertinya masih ada lagi yang terbaru. Mungkin kami masih kurang mengupdate. Jelas ya? Jadi ada pengetahuan baru lagi terkait apa itu GPS. Tadi di penjelasan sebelumnya salah satu teman kalian menjelaskan ada prinsip trilaterasi. Apa itu sebenarnya trilaterasi? Anda bisa lihat di sini. Jadi trilaterasi adalah hubungan antara ketiga komponen ini. Untuk mendapatkan data yang diharapkan dari sistem GPS itu, ini harus ada ketiganya. Kalau ini tidak ada, kita tidak akan dapat juga. Ini juga tidak ada. Sebagai user, mungkin kita tidak dapat hasil yang diharapkan juga. Sama juga ini. Jadi prinsipnya, coba silakan dilihat ya. Jadi ini adalah satelit atau space segment. Jadi space segment itu konstelasi satelit mengorbit bumi, mengirim sinyal waktu dan data orbit. Satelit membawa jam presisi tinggi. Jadi sumber informasi utama ada pada satelit itu. Dan satelit nanti kita coba lihat, ada saya coba screenshot untuk satelit yang mengorbit di sekeliling bumi. Jadi ini sumber informasinya. Kemudian ketika kita sebagai user mengontrol receivernya, sebenarnya itu ada di sini sebenarnya atau apa. Jadi kita sebenarnya mengambil ke sini. Jadi ini memantulkan. Jadi 3 prinsip trilaterasi itu tidak boleh ada satu komponen yang tidak hadir ya. Nah, ini tadi space segment, kemudian
Selanjutnya ini kontrol segmen. Kontrol segmen sering kita sebut sebagai stasiun bumi. Jadi disinilah data mentah satelit itu diolah. Karena kalau kita langsung tidak semua informasi metadata yang dari satelit bisa kita konsumsi langsung. Memang ada apakah dia dalam bentuk frekuensi itu akan diolah dulu di sini. Nah, kita akan meminta dari sini sesuai dengan kebutuhan apa. Nah, fungsinya stasiun bumi atau semua stasiun pemantau atau kontrol mengoreksi orbit dan sinkronisasi waktu satelit mengirim pembaruan navigasi. Selanjutnya user adalah perangkat atau penerima. Ini dapat berupa handphone. Di handphone kita itu juga dilengkapi dengan teknologi GPS. Kalau Anda pernah bernavigasi menggunakan Google Maps, itu kan Anda lihat ya, ada real time-nya kita jalan mengikuti alur. Itu sebenarnya dia menggunakan sistem GPS. Kemudian Anda pernah mendengar informasi terkait mobil yang hilang tapi mampu dilacak, itu karena mobil itu dilengkapi dengan sistem GPS. Kemudian GPS handle. GPS handle itu contohnya seperti ini. Ini lebih mirip ke handphone zaman batu. Nah, ini adalah GPS handle yang ya paling umum lah digunakan oleh surveyor untuk surveyor yang membutuhkan presisi yang tidak terlalu tinggi, ini cukup. Kemudian geodetik ini yang kuning. Kemudian mengolasinya menjadi posisi dan navigasi. Jadi alat ini sebenarnya hanya menerima data, tapi alat ini sudah di set sedemikian rupa untuk dapat menampilkan informasi yang kita butuhkan. Biasanya kita butuh data koordinat lintangnya, koordinat bujurnya, dan Z-nya. Z itu ketinggian atau elevasinya. Umumnya GPS memiliki itu. Jelas? Oke, ada pertanyaan? Pintar, begitu. Tidak ada ya? Kalau tidak ada yang bertanya berarti saya menganggap bahwa Anda paham. Oke. Nah, ini apa manfaat GPS ini untuk prodi kita di perencanaan wilayah dan kota? Banyak. Ini sebagai ada beberapa contoh yang bisa kita lihat untuk kegiatan search and rescue, kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan, dalam bidang arkeologi, kegiatan militer, pemetaan, navigasi pesawat dan kapal, kegiatan rekreasi bisnis, akurasi dan asuransi. Bahkan pemetaan itu sekarang digunakan oleh semua ini, kesehatan, perbankan dan lain-lain itu sudah familiar dengan pemetaan. Apalagi jadi mempelajari atau mengetahui topik ini tidak hanya bermanfaat bagi Anda nanti di dunia Anda, karena sepertinya setiap lini sudah membutuhkan pengetahuan terkait GPS ini. Sebelum kita tutup, saya ingin satu perwakilan dari mahasiswa untuk menyimpulkan apa yang Anda dapat di pertemuan hari ini. Sebagai feedback kami, apakah konten materi yang dibawakan hari ini dapat terserap. Siapa yang mewakili? Silakan. Jadi materi hari ini tuh mengenai GPS. GPS sendiri itu tadi adalah Global Positioning System, di mana dia itu adalah sebuah sistem untuk menentukan posisi yang presisi di bumi dengan menggunakan satelit-satelit. Nah, kemudian GPS ini itu sebenarnya adalah sistem yang dimiliki atau diluncurkan pertama kali oleh Amerika Serikat, sehingga kita familiarnya dengan GPS. GPS sendiri itu punya 3 prinsip. 3 prinsip itu dikenal dengan trilaterasi. Yang pertama tadi ada
spec segment, control segment, sama user segment. Spec segment sendiri adalah satelitnya, kemudian control segment sendiri adalah alat atau stasiun pengontrol satelit. Lalu kemudian user segment itu adalah penerima atau receiver dari data yang diolah dari stasiun tadi. Seperti itu. Oke, beri aplaus dulu buat temannya. Jadi terima kasih. Hari ini saya tidak perlu menyimpulkan karena teman Anda sudah menyimpulkan apa yang saya sampaikan hari ini. Kita tutup dengan ringkasan bahwa GPS menentukan posisi dengan mengukur jarak ke beberapa satelit. Akurasi dipengaruhi oleh halangan atmosfer, geometri satelit, dan kualitas receiver. Jenis GPS ada navigasi, handle, tracker, geodetik, dan RTK. Kemudian pilihlah metode sesuai dengan kebutuhan dan presisi dan kondisi lapangan. Oke, untuk pekan depan kita akan bagi kelompok untuk tugasnya. Adik-adik akan diminta untuk turun ke lapangan menggunakan GPS ini. Silakan Anda belajar mandiri di rumah untuk mengetahui fitur-fitur dari GPS handle ini. Nanti instruksi tugas saya akan kirimkan di link yang akan saya share kepada ketua tingkatnya. Masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah jelas ya? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.